Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah sore hari ini. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG dan Saudari Vikar Meti Elizabeth Agustin Esville. Untuk menjaga kekhidmatan di dalam kita beribadah, kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara dalam mode silent dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kita lakukan pada hari ini adalah ibadah syukur HUT RI ke-77. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID-19 saat ini, negara kita Indonesia genap berusia 77 tahun. Sebagai warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa dengan berjuang membangun kehidupan bangsa dan negara yang adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah syukur Hari ulang tahun Republik Indonesia saat ini. Kami mohon untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Umat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menerima
votum dan salam daripada Tuhan. Ibadah syukur HUT Republik Indonesia saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada sore hari ini bersama-sama kita berkumpul untuk mengikuti ibadah syukur HUT RI yang ke-77. Bersyukur kita semua diizinkan untuk mampu bisa berada sampai saat ini untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah syukur HUT RI ke-77. Dan adapun yang menjadi tema ibadah syukur HUT RI ke-77 saat ini ialah iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Itu juga yang menjadi tema liturgis kita pada bulan pembangunan GKJW ini. Dan untuk tema khotbah adalah komunitas yang memerdekakan. Mari bersama-sama kita menyambut tema liturgis dan tema khotbah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 298. Kita nyanyikan baitnya yang pertama hingga yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan menyatukan hati, kita akan berdoa, mengucap syukur karena kita diizinkan untuk bersama-sama memperingati HUT RI ke-77. Mungkin alangkah sebaiknya kita bisa memberi senyum termanis untuk kanan dan kirinya. Monggo. Senyum nggih. Nggih. Nah, kalau begini kan suasana ibadah syukur kita pada sore hari ini kan lebih sumringah nggih, lebih sukacita. Mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa untuk menaikkan rasa syukur kita atas HUT RI yang ke-77 ini. Mari kita berdoa. Rasa syukur kami yang tak terhingga Tuhan kami naikkan kepadamu. Karena hanya atas seizin-Mu lah, hanya atas kehendak-Mu lah, kami bersama-sama mempercayai bahwa proses menuju tahun ke-77 Republik Indonesia yang kami peringati pada hari ini, 17 Agustus 2022, kami percaya semua hanya atas penyertaan-Mu, semua hanya atas kehendak-Mu saja ya Tuhan. Semua proses yang kami lalui bersama-sama, mulai dari para pahlawan memperjuangkan hingga sampai saat ini, kami bersama-sama bisa menikmati buah hasil perjuangan para pahlawan. Di tahun ke-77 ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan syukur kepadamu, karena atas seizin-Mu lah
kami di tempat ini bersama-sama mengadakan ibadah, bersama-sama mengucapkan terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga tahun ke-77 ini. Semua Tuhan problematika yang terjadi di bangsa kami ini, kami percaya semua itu atas kehendak-Mu. Dan bersamaan dengan itu juga Tuhan, kami percaya Engkau izinkan kami saling menguatkan, Engkau izinkan kami untuk saling memberikan partisipasi untuk Indonesia kami tercinta ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami sebagai warga negara Indonesia, izinkanlah kami memberikan bagian kami sebagai warga negara Indonesia ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dan jadikanlah hidup kami sebagai berkat. Jadikanlah hidup kami untuk mendatangkan damai sejahtera, khususnya mendatangkan damai sejahtera bagi negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita kembali menaikkan pujian untuk menyambut doa syukur tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah sore ini. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan hikmat dan pengertian-Mu, sehingga apa yang boleh kami dengar sore ini dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 46 yang demikian. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hati dan hidup kita. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada sore hari ini dengan segala kesukacitaan kita membangun ibadah syukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita, Republik Indonesia ini yang ke-77. Kita menghayati bahwa ini adalah momen kita, kesempatan kita di tahun ini untuk kembali mengingat bahwa Tuhan itu memberikan kemerdekaan atas negeri kita. Dan tentu saja saudara-saudara, yang namanya perayaan kita rayakan dengan segala kesukacitaan, dalam segala kesederhanaan kita. Oleh karena itu, izinkan saya mengungkapkan pakai kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Itu adalah pakai kemerdekaan kita. Yang sesungguhnya itu yang diungkapkan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh seluruh penduduk negeri ini, ketika mereka semua merayakan kemerdekaan negeri kita yang diberikan oleh Tuhan. Di seluruh pelosok negeri ini, dimanapun mereka berada, yang menjadi bagian dari negeri ini, maka pakai kemerdekaan itu akan selalu diungkapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pakai kemerdekaan yang kita ungkapkan merdeka, merdeka, merdeka. Sesungguhnya itu digemakan dalam kesadaran bahwa kita ini telah bebas. Negeri kita ini telah merdeka dari penjajahan. Negeri kita telah ditolong oleh Tuhan. Sehingga kita, negeri kita, ini kembali boleh menata hidupnya dengan segala potensi yang ada tanpa perlu campur tangan pihak lain. Itulah makna kemerdekaan kita. Nah, pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pertanyaan bagi kita semua. Di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini. Ketika kita bersama-sama mengungkapkan pakai kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Apa yang kita hayati? Apa yang kita hayati ketika kita mengungkapkan pakai kemerdekaan itu? Apa arti pakai kemerdekaan itu untuk kehidupan kita di zaman ini? Bagaimana kita memaknai pakai kemerdekaan itu untuk kehidupan kita? Dalam komunitas kita dan juga keberadaan diri kita pribadi-pribadi sebagai bagian dari negeri yang merdeka ini. Mengapa pertanyaan ini diungkapkan? Karena sesungguhnya kita menyadari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pakai kemerdekaan yang kita ungkapkan. Itu bukan kita ungkapkan sebagai bagian dari tradisi saja. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ungkapkan di depan atau yang kita ungkapkan di depan itu ada supaya kita sungguh-sungguh menghayati akan makna ungkapan pakai kemerdekaan yang kita gemakan bersama. Bukan sekedar karena tradisi, wong ini hari ulang tahun ya biasa kita mengungkapkan pakai kemerdekaan itu merdeka, merdeka, merdeka. Atau bahkan hanya sekedar basa-basi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sesungguhnya pakai kemerdekaan yang kita ungkapkan, yang diungkapkan oleh seluruh penduduk negeri ini, itu ada jauh sebelum kemerdekaan itu sendiri terjadi. Jauh sebelum proklamator memproklamirkan kemerdekaan kita. Pakai kemerdekaan itu sudah ada.
Bukan hanya ada ketika kita telah merdeka, bukan. Kalau kita bertanya kapan itu ada? Sesungguhnya tidak pernah ada orang yang tahu pasti. Tidak ada pernah yang bisa memberikan waktu yang tepat, definitif, kapan sesungguhnya pokok kemerdekaan itu ada, hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita ini. Tetapi para pejuang kemerdekaan, mereka sudah menggunakannya. Saat mereka berupaya untuk berjuang atas kemerdekaan negeri ini, saat itulah saudara-saudara sungguhnya pekik kemerdekaan itu selalu mereka ungkapkan sebagai sebuah mimpi, sebuah harapan, sebuah cita-cita luhur. Dan mereka terus berjuang. Untuk apa? Untuk apa yang dipekikkan itu? Merdeka. Saya membayangkan begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pekik kemerdekaan itu pada awalnya seperti nyanyian atau kicauan burung di dalam sangkar. Barangkali kita yang menyukai burung atau pernah atau bisa menikmati suara kicauan burung yang indah, kita akan paham ini. Betapa kalau kita mendengarkan kicauan burung yang baik, yang indah begitu, kita akan terpesona. Kita akan terkagum-kagum. Tapi sebenarnya kita bisa bertanya, kicauan burung itu, burung yang ada dalam sangkar itu ekspresi dari kesukacitaan, kegembiraan, atau ekspresi dari keterpurukan? Oh ya, tidak pernah ada yang tahu, ya tanya saja burung itu begitu. Tapi sungguhnya kita memang tidak pernah tahu. Kicauan burung yang indah dalam sangkar itu apakah ekspresi kegembiraannya sebagai burung yang ada dalam sangkar itu, atau ekspresi dari ketertekanan hidupnya karena hidupnya dibatasi? Tidak pernah ada yang tahu. Tetapi kita hanya tahu bahwa kicauan burung itu adalah kicauan yang indah, yang merdu didengar, yang enak untuk di telinga kita. Bayangkanlah juga saudara-saudara para pejuang dan pendiri bangsa ini. Mereka berjuang untuk negeri ini. Mereka yang berjuang itu adalah mereka yang hidup dalam tekanan. Mereka yang hidup dalam ancaman. Mereka kadang-kadang juga masuk dalam bui, dalam penjara. Mereka ada dalam bahaya setiap saat. Mereka ada dalam bahaya. Mereka bisa dipenjara, mereka bisa diasingkan. Tapi kita bisa merasakan bahwa meskipun mereka ada dalam bahaya itu, saudara-saudara, mereka tidak pernah lepas. Mereka akan selalu berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan yang dipekikkan oleh mereka itu. Mereka tak berjuang untuk kemerdekaan itu. Pekik kemerdekaan terus didengungkan. Merdeka, merdeka, merdeka. Mereka ada dalam keterbatasan. Karena mereka berada di bawah tekanan kekuasaan. Tapi mereka tidak kehilangan semangat. Untuk apa? Untuk mengungkapkan pekik kemerdekaan itu. Dan pada akhirnya pekik kemerdekaan itu, saudara-saudara, menjadi energi kolektif bagi para pejuang agar tidak pernah mandek untuk berjuang. Demi apa? Demi kemerdekaan itu sendiri. Agar mereka tak kalah oleh tekanan. Mereka tak kalah oleh penindasan. Mereka tak kalah oleh penjajahan. Lalu apa yang menjadi rahasia itu? Apa yang menjadi rahasia dari orang-orang, dari pendiri negeri ini, dari pahlawan negeri ini, yang sekalipun mereka ada dalam tekanan, mereka masih mampu untuk mengungkapkan pekik kemerdekaan itu, sehingga kemudian itu menjadi energi
yang begitu besar untuk negeri ini, orang-orang yang ada di negeri ini tetap memperjuangkan kemerdekaan itu. Rahasianya ada pada satu hal, saudara-saudara, yaitu pada jiwa yang merdeka. Itulah jawabnya. Meskipun tubuh mereka terasing, meskipun tubuh mereka terpenjara, tapi jiwa para pejuang tidak pernah bisa dipenjara. Jiwa para pejuang tidak pernah bisa ada dalam tekanan. Mereka tetap menjadi pribadi dan jiwa mereka adalah jiwa yang merdeka. Oleh karena itu, pakai kemerdekaan, merdeka itu seperti nyanyian burung yang indah yang terus bergema menyemangati setiap orang yang ada dan hidup di negeri ini ketika perjuangan itu dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan Yesus kerjakan dalam bacaan kita pada saat ini, ketika dia masuki bait Allah, kemudian ketika dia mengusir semua pedagang, dan ketika dia berkata di dalam ayat yang ke-46, ada tertulis, rumahku ini adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ketika Tuhan Yesus mengungkapkan itu, saudara-saudara, sesungguhnya apa yang dilakukan itu seperti halnya pakai kemerdekaan itu. Pakai kemerdekaan yang digemakan, pakai kemerdekaan yang diungkapkan, pakai kemerdekaan yang terus disampaikan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita melihat dengan jelas bahwa tindakan Yesus ketika dia memasuki bait Allah itu sebenarnya adalah tindakan yang memerdekakan. Memerdekakan mereka yang terjajah oleh ego, mereka yang terjajah oleh tradisi, mereka yang terjajah oleh aturan-aturan agama. Yesus tidak ingin itu terjadi. Yesus ingin memerdekakan mereka yang hidup dalam keterjajahan itu. Oleh karena itu, dalam bacaan kita diungkapkan Tuhan Yesus marah. Marah dengan apa yang dilihatnya. Marah dengan penjajahan yang dilihatnya. Dan itu terjadi di bait Allah. Paling tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ada dua hal yang menyebabkan Tuhan Yesus marah di bait Allah pada saat itu. Yang pertama adalah karena para pemimpin agama pada saat itu memberikan standar tentang layak dan tidaknya hewan-hewan persembahan di bait Allah. Jadi mereka yang membuat ukuran hewan atau binatang persembahan itu layak untuk dipersembahkan atau tidak, itu mereka yang buat ukurannya. Dan pada saat itu, saudara-saudara, di bait Allah ada banyak orang yang berdagang itu. Berdagang untuk hewan-hewan, untuk binatang persembahan. Dan salah satu yang diungkapkan sering sekali adalah bahwa binatang yang layak itu adalah binatang yang tidak berjalan jauh. Begitu. Jadi binatang yang layak untuk dipersembahkan itu adalah binatang yang tidak berjalan jauh. Kalau tidak berjalan jauh itu berarti ya binatang ya berada di bait Allah itu. Kalau mereka membawa dari luar, selalu saja ada alasan. Ini tidak layak. Oleh karena itu, saudara-saudara, kemudian ini dipakai oleh mereka demi kepentingan mereka. Akhirnya, bait Allah yang di sana sesungguhnya orang-orang ingin persembahkan yang terbaik kepada Allahnya, tapi justru mereka hidup dalam tekanan begitu rupa. Karena apa? Karena mereka harus membeli binatang untuk korban itu dengan harga yang mahal. Mereka harus membeli binatang itu dari lingkup yang ada di bait Allah itu yang dijual oleh mereka. Nah, inilah kita menyadari bahwa di sana ada kepentingan tertentu.
kepentingan yang bukan mensejahterakan orang lain, tetapi kepentingan yang merugikan orang lain. Dan itulah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga kemudian Tuhan Yesus mengusir semua pedagang di situ. Begitu diungkapkan kepada kita. Mengusir semua pedagang yang berada di situ. Bukan hanya pedagang binatang, tapi juga pedagang uang. Ini alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus marah. Karena kita tahu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa orang-orang Yahudi itu diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu dari penghasilan mereka untuk bait Allah. Jadi dalam kutip begitu itu adalah pajak begitu. Dan tentu orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, ya, mereka orang-orang Yahudi yang perantauan, mereka ketika kembali ke bait Allah, ke Yerusalem, mereka juga harus memberikan itu. Mata uang yang dipakai adalah mata uang yang berlaku di bait Allah itu. Padahal mereka adalah orang asing. Mereka adalah orang-orang perantauan dan oleh karena itu mereka harus menukarkan uang itu. Dan tentu sejarah yang namanya menukarkan uang ada imbalan tertentu untuk penukaran uang itu. Dan sekali lagi saudara-saudara, ini sebuah kenyataan yang dinyatakan kepada kita bahwa di bait Allah itu sendiri telah terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian mengusir semua pedagang di situ. Ketika Tuhan Yesus membongkar praktek agama yang merugikan ini saudara-saudara, bukankah kita menyadari bahwa Yesus sebenarnya ingin memerdekakan mereka kan? Yesus ingin memerdekakan mereka. Bukan hanya mereka yang merasa dirugikan, tetapi juga mereka yang pada itu merugikan orang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka yang merugikan orang lain itu adalah orang-orang yang dibelenggu oleh egoisme. Mereka dibelenggu oleh kepentingan diri sendiri. Mereka dibelenggu oleh roh materialisme, memperkaya diri mereka sendiri. Tapi kita tahu, mereka tidak mau hidup dalam kemerdekaan itu. Sekalipun Yesus hadir di bait Allah untuk memerdekakan mereka, tetapi mereka tidak mau hidup dalam kemerdekaan itu. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Mengapa mereka punya kepentingan untuk membinasakan Yesus, membinasakan dia? Karena pada saat itu mereka yang sesungguhnya diingatkan bahwa mereka itu dimerdekakan. Mereka tidak mau hidup dalam kemerdekaan itu. Mereka masih terbelenggu oleh hasrat diri untuk memperkaya diri, untuk memperkokoh kedudukan mereka masing-masing. Sehingga mereka kemudian ingin membinasakan Yesus. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dikatakan kepada kita saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus itu terus mengajar. Tuhan Yesus terus dan terus mengajar. Meskipun ada ancaman dari mereka itu. Dan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua. Inilah jiwa yang merdeka. Yang tidak takut. Dengan berbagai macam hal yang berasal dari luar dirinya. Meskipun itu mengancam Yesus. Ia tidak takut. Karena apa? Jiwanya itu merdeka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merefleksikan ini. Dalam kehidupan kita, ketika kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negeri ini, Republik Indonesia ini yang ke-77.
ketika kita mengungkapkan pakai kemerdekaan, itu bukan sekedar kita mengungkapkan. Tapi kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya ketika kita mengungkapkan pakai kemerdekaan, merdeka, sesungguhnya itu mengajarkan kepada kita supaya hidup kita disemangati untuk semangat memerdekakan orang lain. Kalau di dalam kehidupan kita tahu, ada banyak orang-orang yang hidupnya tidak merdeka. Dibelenggu oleh egoisme, dibelenggu oleh keakuan, dibelenggu oleh roh materialisme, dibelenggu oleh perkara-perkara lain di dunia ini. Sesungguhnya kita tahu, itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Bukan hanya secara personal, tapi kita sebagai sebuah komunitas saudara-saudara. Komunitas itu harusnya adalah komunitas yang memerdekakan. Kalau kita membaca judul perikop kita, sebenarnya kalau kita renung-renungkan itu ada sebuah ironi ya Bapak Ibu. Judul perikop kita, Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah itu kata lain kan bait suci begitu kan. Kok bait suci disucikan? Ini adalah ironi. Karena apa? Karena pada saat itu bait Allah yang sesungguhnya menjadi sumber orang-orang mendapatkan damai sejahtera, orang-orang mendapatkan ketentraman, orang-orang merasakan bahwa dirinya terhubung dengan yang lain dalam damai sejahtera, mereka tidak menemukannya. Dan itulah yang dibongkar oleh Yesus ketika dia datang kemudian mengusir para pedagang itu. Bayangkanlah bahwa kita ini adalah sebuah komunitas. Komunitas orang-orang percaya. Apakah kehadiran kita sebagai sebuah komunitas orang percaya itu juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi komunitas yang ada di sekitar kita atau orang-orang lain yang menjadi bagian dari komunitas itu? Inilah saudara-saudara yang menjadi pokok pergumulan kita. Tuhan Yesus hadir itu memerdekakan. Tapi apakah kehadiran kita sebagai komunitas juga memerdekakan? Tuhan Yesus ingin ketika kita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, dan kita memekikkan merdeka, merdeka, merdeka. Mari lihat, mari perhatikan. Kalau dalam kehidupan kita melihat di sana ada orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pendampingan, membutuhkan teman. Maukah kita hadir sebagai pribadi yang sungguh-sungguh menolong mereka? Karena sungguhnya inilah makna komunitas yang merdekakan itu. Yang membebaskan, yang membuat orang menjadi kuat kembali, yang membuat orang itu berpengharapan di dalam kehidupannya. Supaya akan menjadi nyata dalam kehidupan kita bahwa komunitas kita, komunitas orang percaya itu sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Yesus. Dalam konteks kehidupan bangsa kita, saudara-saudara, kita tahu krisis terjadi di mana-mana dan dalam berbagai macam aspek. Ini tentu menjadi pergumulan tersendiri untuk kehidupan negeri ini. Lalu apakah peran kita untuk negeri ini? Apakah peran komunitas kita, gereja kita untuk negeri ini? Apa yang bisa kita lakukan dengan memberikan kontribusi yang positif seperti apa untuk komunitas yang lebih luas negeri ini dari komunitas kita, komunitas orang-orang percaya?
bait Allah itu harusnya mensejahterakan. Tapi bait Allah di dalam bacaan kita itu justru mencengkeram. Kita tidak ingin itu terjadi atas kehidupan kita. Persekutuan orang percaya harusnya memerdekakan, bukan mencengkeram dan membuat orang lain menjadi takut. Mari bersama-sama kita menghayati akan makna kemerdekaan negeri kita. Ketika kita kembali meneriakkan, mengungkapkan kemerdekaan, merdeka, 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 sesungguhnya itu menjadi panggilan kita. Kita menjadi sarana bagi hadirnya kemerdekaan yang lain untuk orang-orang yang terbelenggu. Sehingga damai sejahtera itu pada akhirnya akan boleh diwujudkan dalam hidup kita. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi merdeka! 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 Amin. Kita mengambil saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam ibadah kemerdekaan ini kita juga mempunyai semangat baru, energi baru, bahwa kita sebagai orang-orang yang merdeka tentunya di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu panjenengan dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kembali kita menyatukan hati dan pikiran, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, 77 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi Tuhan. Sudah banyak proses yang kami lalui, menjalani dalam kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Dari proses ini Tuhan, kami belajar bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik. Dan tidak hanya itu Tuhan, tapi juga mampukanlah kami sebagai umat-Mu juga menjadi berkat dan memberikan damai sejahtera bagi lingkungan di sekitar kami. 77 tahun proses yang tidak mudah kami lalui semua. Segala tangis, suka, duka kami lalui. Hingga kami menikmati semua yang bersama-sama kami terima pada saat ini. Bangsa Indonesia di tahun 77 tahun ini dengan semua pencapaian yang sudah kami raih. Kedepannya Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia kami ini. Segala problematika tentunya tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu menolong bangsa kami yang tercinta ini. Semua masalah,
semua problematika, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami yang terkasih ini. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu melindungi bangsa kami yang terkasih ini. Langkah-langkah semua yang telah terjadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedepannya. Kiranya di usia yang baru ini, bangsa Indonesia akan dipulihkan. Tidak hanya itu, bangsa Indonesia akan menjadi berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala pemerintah, orang-orang yang Kau percayakan memimpin bangsa kami, mulai dari presiden, menteri, hingga kepala RT RW. Kami percaya Tuhan bahwa siapapun yang sekarang duduk di bangku pemerintahan adalah orang-orang yang Engkau percaya untuk memimpin bangsa ini. Kami serahkan para pemimpin kami terkasih ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada mereka ya Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan bersama bangsa negara Indonesia ini dan untuk kebaikan bersama bagi kami warga negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang terkasih ini, berikanlah kesehatan selalu kepada mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa negara Indonesia kita ini dengan sukacita dan juga dengan damai sejahtera-Mu dan hikmat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami terkasih, Gereja Kristen Jawi Wetan, dengan segala kegiatan, dengan segala rencana ataupun pelayanan yang sudah dan akan dilakukan. Kami percaya, Gereja Kristen Jawi Wetan, Engkau sertai ya Tuhan untuk menjadi berkat. Salah satu berkat-Mu, salah satu saksi-Mu di bangsa Indonesia ini. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk segala pelayanan yang terjadi ataupun yang sedang direncanakan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan, baik yang terjadi di majelis jemaat, di lingkup majelis daerah, maupun di lingkup majelis agung. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu, siapapun itu Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani Gereja Kristen Jawi Wetan kami terkasih ini. Kami percaya Engkau selalu memberikan kesehatan bagi para pelayan-Mu. Tidak hanya itu Tuhan, tapi Engkau berikan hikmat-Mu, hikmat kebijaksanaan-Mu bagi para pelayan-Mu ini dalam mereka melayani. Kiranya ketika mereka melayani dengan hati yang tulus hati, dengan segala kerendahan. Engkau lindungi mereka, Engkau berikan kesehatan selalu para pelayan-Mu, dan mereka bisa menjadi salah satu saksi-saksi-Mu yang juga menguatkan kami, umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga kami yang mungkin tengah sakit. Kiranya Engkau berikan pemulihan Tuhan kepada warga kami yang sakit melalui obat-obat dan perantaraan medis. Sehingga jemaat kami yang terkasih yang setengah sakit ini dapat merasa dikuatkan dan dapat selalu merasa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan dalam rasa sakitnya. Dan juga dalam pemulihannya Engkau berikan kekuatan selalu tidak hanya kepada orang yang tengah mengalami sakit, tapi juga keluarga yang membantu proses pemulihan warga yang juga sakit. Kami juga berdoa untuk warga ya Tuhan yang mungkin sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau tuntun mereka untuk menemukan pekerjaan yang di mana di sana mereka menjadi berkat-Mu Tuhan. Dan Kau mampukan mereka dalam pekerjaan yang mereka terima. Kami juga berdoa untuk warga dalam pekerjaan mereka, Engkau kuatkan selalu dalam pekerjaannya, juga kesehatan Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan yang baik, Engkau lindungi kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami terkasih, baik dari PAUD maupun sampai di bangku perkuliahan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada anak-anak kami terkasih, sehingga dapat mampu menerima dengan baik materi-materi yang diberikan. Juga Engkau mampukan mereka untuk mengerjakan setiap tugas, setiap ujian, dan juga kiranya mereka mendapatkan hasil yang sebanding dengan usaha dan proses yang mereka jalani. Demikian Tuhan syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan izinkanlah kami untuk menutup syafaat kami dengan menyanyikan
doa sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Dialah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kasih penyertaan dan berkat Tuhan kepada kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Karena kasih dan kebaikan-Nya lah yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, dengan kebaikan-Nya, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur yang akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9, ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari saudara-saudara kita mempersembahkan persembahan kita yang sudah kita siapkan dari rumah sambil muji dari pujian pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 148 ayat yang pertama dan kedua. oleh
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatukan hati, kita masuk di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini berbahagia sekali bisa berkumpul dengan Bapak Ibu yang terkasih, keluarga besar warga GKJW Jemaat Malang, tepat pada tanggal 17 Agustus 2022. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Engkau memperkenankan negara kami tercinta ini untuk merayakan kemerdekaannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu dan kasih-Mu juga beserta di dalam kehidupan kami saat ini, malam hari ini, di dalam sukacita milik kemuliaan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang memberkati ibadah syukur kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah mengizinkan kami berproses, rakyat Indonesia, Republik Indonesia selama 77 tahun. Bahkan di 2 tahun yang terakhir ini merupakan tahun ujian yang sangat berat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak memungkiri janji-Mu. Sekalipun Engkau meninggalkan bangsa Israel, menelantarkan bangsa Israel selama 40 tahun. Tapi janji-Mu, ya Allah, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup adalah ya dan amin. Engkau menepati janji-Mu ya Tuhan, setelah 2 tahun kami melewati pandemi. Kami berhasil di dalam ungkapan syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami ya Tuhan. Berkatilah penghasilan yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi seluruh permukaan bumi ini. Kuasa-Mu melebihi segala alam semesta ini. Sehingga apapun yang kami kumpulkan, sekalipun hanya sedikit demi sedikit, tapi itu sangat berarti untuk kelebaran dan kerajaan milik Engkau ya Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan kami malam hari ini, supaya dapat berkenan untuk kelancaran kegiatan kami bergereja, untuk kelancaran kegiatan kami bersukacita untuk melayani pekerjaan Engkau di GKJW Jemaat Malang ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga hanya hikmat, kejujuran, dan kebijaksanaan Roh Allah yang beserta di dalam Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Izinkanlah kami juga melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Berkatilah segala angan-angan cita-cita kami, rancangan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu beserta di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hasilkan di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam titik air mata kami, titik air mata kesedihan dan titik air mata kebahagiaan ucapan syukur, Engkau berdiri di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan kami adalah kepunyaan Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Mari kita undur dari ibadah saat ini, kita kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati kita. Jadilah warga negara yang baik, yang ikut mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Mari kita menjalani kehidupan dengan tetap tenang dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah selalu dan senantiasa menolong, melindungi, dan menyertai kita. Kidung Jemaat nomor 408, di Jalan Kuku Diiring kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Bersama kita memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh.